Guna mencegah tingginya inflasi di Provinsi Riau, DPRD Riau mendesak Pemprov memanfaatkan lahan-lahan tidur milik Pemprov yang tersebar di sejumlah kabupaten kota. Anggota DPRD Riau, Abdullah, menyebut jika lahan tidur dimanfaatkan untuk menanam berbagai kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang, maka inflasi akan stabil karena Provinsi Riau tidak kekurangan ketersediaan bahan pokok. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu bisa menyebabkan nilai uang menurun dan daya beli masyarakat berkurang. Hal itulah yang biasa disebut dengan inflasi. Tingginya inflasi di suatu daerah juga bisa dipicu akibat berkurangnya ketersediaan bahan pangan pada suatu daerah. Seperti di Provinsi Riau, inflasi secara tahun per tahun tembus 4,95% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,10. Beberapa komoditi yang menyumbang inflasi diantaranya adalah cabai dan beras. Kedua komoditi tersebut termasuk penyumbang inflasi terbesar di Riau, terlebih keduanya mayoritas didatangkan dari luar daerah. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Riau Abdullah menyarankan agar pemerintah Provinsi Riau memanfaatkan lahan tidur yang tersebar di kabupaten kota untuk menanam bahan pokok seperti cabai dan bawang. Menurut Abdullah, saat ini Provinsi Riau baru bisa memenuhi 25% kebutuhan masyarakat. Hal tersebut bisa memicu tingginya inflasi, terlebih jika Provinsi Riau masih bergantung kepada provinsi tetangga untuk memenuhi kebutuhan cabai dan beras. Inflasi di Provinsi Riau yang angkanya melebihi dari target nasional 5,2%, sehingga yang dipicu oleh cabai asalnya yang hari ini cabai baru turun di angka 75 ribuan per kilo, yang sempat mencapai angka 90 ribu, belum bahan pokok yang lain. Menurut saya Pemprov harus konsen untuk mengatasi inflasi ini dengan serius memanfaatkan lahan-lahan tidur baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Lahan tidur itu masih banyak untuk bisa kita seriuskan, termasuk menggunakan dana-dana CSR, ketahanan pangan. Kalau kita hari ini masih mensuplai 25% cabai dan beras juga dari kebutuhan Riau, berarti 75% kita masih sangat tergantung dengan produksi dari Sumbar, Sumut, dan provinsi lain. Nah, ketika suplai dari mereka terganggu, ini rawan sekali, apalagi menyambut Nataru dan Ramadan, Idul Fitri. Pemprov harus serius dan Pemkab semua kabupaten kota mengatasi ini dengan cara lahan-lahan tidur ini mesti diisi, ditanami. Kalau APBD nggak cukup, CSR kita maksimalkan ke sana supaya produksi kita jangan 25%. Harusnya produksi dari Riau itu bisa 50% paling tidak untuk mensuplai kebutuhan masyarakat Riau. Kalau 75% rawan sekali inflasi. Kalau terganggu transport atau produksi mereka, akhirnya kenaikan harga terjadi, ya yang dikorbankan masyarakat kecil itu. Dan kita nggak bisa bergantung terus dengan migas. Migas tahun demi tahun itu minyak kita terus turun produksinya. Dulu kita pernah produksi 1 juta barel per day, sekarang hanya 170 ribuan, 178 ribu. Dari PHR hanya 155 ribu barel per day. Jadi trafiknya, trennya terus turun gitu. Jadi kita harus mencoba bergeser ke perhatian kita ke ketahanan pangan, kemudian energi baru terbarukan. Bagaimana menciptakan energi non fosil yang potensinya sangat besar setelah kita analisa. Politisi PKS tersebut menegaskan Provinsi Riau tidak bisa lagi terus-menerus bergantung kepada sektor migas karena setiap tahun produksi migas di Riau mengalami tren penurunan. Dari 1 juta barel per hari, saat ini hanya mampu menghasilkan 178 ribu barel per hari. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur milik pemerintah provinsi, Abdullah optimis Provinsi Riau bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sebesar 75%. Priska dan Hafiz Caniago melaporkan.